Hai, apa kabar kalian semua? Welcome to my channel Mela Morgan. Gimana? Di sini ada yang ikut 14 days challenge aku nggak sih? Jadi kita harus membuang pikiran jelek, bertemu dengan orang-orang yang positif dan berpikir positif, dan makan makanan sehat selama 14 hari. Kita lihat apa hasilnya. Aku merasakan memang mulai mengurangi yang manis-manis ya teman-teman. Karena gulaku tuh hampir 200, udah 200 malah. Mungkin karena aku gendut ya. Gendut. Tapi di sini aku sedang berusaha untuk merubah hidup aku. Jadi aku berharap dengan perubahan hidup aku, mindset aku jadi makin positif ke depannya, begitupun juga kalian gitu, dan supaya aku bisa lebih sehat, lebih bisa menghibur kalian dengan bacaan tarot aku. Oke, temanya di sini mungkin kamu sudah bosan, kamu sudah sering melihat ini di tarot reader lain atau di channel lain. Aku lebih kayak concern di awal Desember ini, apakah orang yang kamu pikirkan, apakah dia akan menghubungi kamu kembali, ya? Apakah orang yang kamu pikirkan di sini akan menghubungi kamu kembali? Aku di sini nggak akan memberikan apa ya teman-teman, nggak akan memberikan pilihan, tapi di sini mereka energinya aku tangkap sama ya, apakah akan menghubungi kembali, dan kita akan buka siapakah dia ya. Bisa salah satu, bisa mix sifatnya. Ini kartu baru dapat, atau ya salah satu nyantol, tapi ini aku mikir ini kan secara general ya. Energinya dia turtle ya, dia ini orangnya stabil. Kemudian aku melihat dia ini tuh kayak balik-balik gitu, lama jalannya, terus dia mementingkan security, orangnya reliable, itu kayak realistik orangnya, nggak suka dengan hal-hal mistik gitu loh. Mungkin kalau kamu suka nonton channel tarot, dianya enggak, tapi dia kepo. Kayak gitu sih biasanya kalau orang realistik ya, pengen tahu gitu. Kita bukan energinya dari mana dulu ya, tengah dulu deh. Lion. Salah satunya, aku merasakan orang ini umurnya atau pengalamannya itu lebih lama daripada kamu. Umurnya juga mungkin lebih tua ya, kalau dia yang lebih tua. Dia orangnya sabar, penuh dengan kekuatan, berkarismatik, memiliki jiwa pemimpin, terhormat ya, kemudian percaya diri. Ini bisa jadi ini atasan kamu kek, atau orang yang lebih pengalaman banyak lah. Yang kedua di sini whale ya, dia tuh menginspirasi, sangat kreatif. Kalau aku bilang dia abundant, seimbang hidupnya. Kadang-kadang suka impulsif ya, impulsif. Kalian cek aja impulsif tuh apa. Optimis sama kadang-kadang nggak sabaran. Ini bisa mix sifatnya atau salah satu ya. Yang ketiga monkey, monyet. Dia baik secara, memang udah pembawaannya baik gitu loh. Terus aku melihat dia tuh kayak berjiwa muda, kekanak-kanakan, suka dimanja. Terus kadang-kadang dia kayak apa ya teman-teman, kayak mencapai satu hasil gitu loh. Orang itu suka kayak gitu, fokusnya pada hasil, apa yang dia capai, pencapaian ya kan, apa yang dia lakukan. Terus dia orangnya tuh penuh dengan compassionate dan affection, tenggang rasanya tinggi kalau aku lihat. Nah, 3 karakter orang ini ya yang aku tangkap sekarang. Kemudian kita akan cek di sini apakah mereka akan menghubungi kamu lagi. Apakah mereka masih interesting sama kamu?
apakah dia akan menghubungi kamu kembali. Kita akan buka ya, sesuai dengan tema. Akankah dia menghubungi kamu kembali? Kita akan lihat di sini. Akankah karakter-karakter dari orang ini, pokoknya orang yang kamu pikirkan, yang aku lihat mungkin simbol hijau, atau orang yang kamu pikirkan di sini bakal hubungin kamu lagi, ya karakter 3 ini. Pergerakannya lambat juga ya. Wow, ada kartu King of Cups. Aku lebih melihatnya begini ya teman-teman. Kalau untuk menghubungi kamu secara texting dalam waktu dekat ini, aku ngelihatnya enggak. Tapi dia ada perasaan kangen sama kamu. Jadi ada berproses. Kamu tahu ada kartu turtle di sini. Kartu turtle itu menunjukkan adalah proses yang lama. Kamu tahu kan kalau kura-kura itu cepet di air, tapi kalau di darat lama gitu. Jadi kalau nggak ada pemicunya, orang ini akan ngirim kontak batin ke kamu. Kalau aku bilang apakah dia kangen sama kamu, kangen banget. Bahkan orang ini tuh pengen banget ya ada namanya satu perubahan, nggak cuman cemen. Nggak mau cuman cemen. Dia mau di sini ada perubahan. Dia mau di sini ada sesuatu yang dia bisa lakukan. Yang tadinya dia pasif ya, intinya dia kangen sama kamu. Intinya dia pasif di sini, mungkin tidak secara langsung menghubungi kamu, tapi akan berproses ke sana. Kita lihat lagi ada Temperance ya. Temperance itu memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Ya, kesabaran yang panjang, penantian yang lama sampai dia bisa bergerak menuju kamu. Di sini aku lihat orangnya itu tidak segampang itu ya untuk bisa ngehubungin kamu. Kenapa? Karena mungkin dia lagi dibutuhkan untuk proses sesuatu atau apa yang dia kerjakan di sini, dia lagi dibutuhin banget, sehingga dia mencari waktu yang tepat, yang aman tepatnya, supaya bisa terkoneksi sama kamu. Karena semacam ada keinginan tapi banyak pikiran gitu loh, banyak yang dihandle. Ada kartu Three of Swords. Alasan dia di sini takut tidak fokus, ya, takut tidak fokus, kemudian takut mengganggu hidup kamu, takut mengecewakan kamu kembali. Makanya di sini orang yang kangen, orang yang rindu, semacam kayak menahan. Yang terbaik gimana ya? Apa ntar aja ya aku hubungin dia? Ada kartu King of Swords. Gini, orang yang ingin berhubungan sama kamu, mungkin pada masa lalu kalian pernah terkoneksi kalau aku lihatnya, karena dia udah ada rasa kangen. Namun karena sesuatu hal, ya karena ada sesuatu hal, ada jeda di sini. Entah kamu sama dia hubungannya berjeda, atau memang dibutuhkan kesabaran karena ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ketika dia mau setelah sekian lama dia mau hubungin kamu lagi, takut nanti bukannya makin baik tapi takutnya makin jadi berantem, dan dia kayak nggak mau debat gitu loh sama kamu ya. Jadi kayak menunggu dulu situasinya kapan baik, kunciannya kapan kebuka nih, kapan bagusnya gitu. Minta petunjuk dulu dari yang kuasa. Gimana takdirnya dia. Dia tidak menutup peluang untuk komunikasi sama kamu. Kalau aku bilang seberapa dalam orang ini kangen sama kamu, aku bilang dalam banget. Kenapa? Ada kartu Nine of Swords. Nine of Swords di sini dibilangnya tuh dia nggak bisa tidur.
dia sampai uring-uringan sendiri? Kenapa dia nggak punya keberanian? Jadi ibaratnya orang ini itu kayak punya perasaan amarah ke diri sendiri ya, ke diri sendiri. Kenapa dia itu kayak mengalami ini gitu loh? Dia sedih karena tidak bisa melakukan, karena tidak lancar untuk mau menghubungi kamu. Di sini dia tidak melihat dari antara kamu sama dia, tapi dia melihat dari banyak sisi. Banyak sisi, takutnya mengecewakan seseorang. Bisa jadi yang seperti aku bilang-bilang, banyak angka 3 di sini. Berarti ada seseorang yang kangen sama kamu, namun ada namunnya. Ya, kamu terusin sendiri. Karena aku nggak mau fokus sama itu. Aku mau fokus gimana prosesnya dia bisa menghubungi kamu. Ada kartu Five of Swords. Kalau kamu lihat di sini sebetulnya ya, perdebatan batin antara pikiran dan apa yang dia lakukan. Dia kayak jaga image gitu loh. Kadang-kadang orang ini juga sangat berhati-hati untuk komunikasi sama kamu atau ngeliatin Instagram kamu. Ya takut menyakiti hati yang lain. Ya bisa jadi dari orang tua nggak suka, lingkungan dia nggak suka sama kamu, atau memang kamu lingkungan kamu yang justru nggak suka sama dia. Itu banyak. Kalian sesuaikan aja. Tapi yang pasti di sini hubungan ini bermasalah, salah pada awalnya, gitu ya. Ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands di sini mengindikasikan bahwa dia sangat ingin menunjukkan supaya kamu bisa lihat gitu loh, tapi kayak aksinya masih kurang. Jadi kayak aku mau ntar deh, pikir dulu. Yang ku bilang ini energinya lambat banget orang ini, karena mungkin dia terlalu banyak pikiran ya, terlalu banyak perjalanan hidup. Kalau kamu mikir ya udah lah, kalau misalnya woi lu mau hubungin gue ya udah santai aja ngap gitu kan. Tapi dianya nggak gitu, dianya kayak nanti begini, kalau bisa begini, kenapa begitu, kayak gitu. Banyak mikir kayak gitu loh. Ya, karena dia kebanyakan kebanyakan mikir akan aksinya, sampai dia nggak tahu harus berbuat apa, sampai kayak bingung sendiri. Sampai ini nggak menjadi fokus sama dia, semuanya nggak menjadi fokus. Tuh. Ya, maunya ada, tapi yang dilakukan sampai nggak tahu, saking dia tuh ribet sendiri. Ya, aku bisa pastikan sih di sini ya, karena ada kartu pedang banyak. Yang bisa kusimpulkan adalah orang ini sebetulnya tidak bisa melupakan kamu ya. Kalau aku bisa pastikan di sini, dia ada perasaan bersalah akan sesuatu, dimana dia sendiri tidak bisa menunjukkan sebenarnya aku begini loh, aku tidak bermaksud begini loh sama kamu. Tetapi mungkin ada hal lain yang mesti aku jaga, ada hal lain yang mesti aku tahan. Aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau nyakitin semua. Sampai pada akhirnya dia seakan-akan kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena jika keinginan kamu di sini dia untuk hubungin kamu dengan cara dipaksa, justru di sini dia tuh kayak mau slow ya. Yang penting semuanya harmonis. Nanti kamu ke reach gitu loh. Jadi harus ada kesabaran yang ekstra di sini. Aku lihatnya seperti itu, karena orang ini tidak mau berkonflik sebetulnya. Keputusan aku tuh ya udah nunggu dulu. Aku tahu yang terbaik kapan waktu untuk menghubungi kamu. Jadi kalau kamu ngarepin dia di sini akan lama, akan sebentar, ya belum tentu. Karena orang-orang ini ya, kalau aku lihat memang dia pergerakannya tidak yang kentara gitu loh. Even dia suka sama kamu, caranya juga pelan gitu, nggak yang ngegombal gimana. Ada gombalnya, cuman gombalnya itu pakai rasa gitu loh. Jadi sempet gak enakan ketika dia mendekati kamu. Mungkin ada perasaan yang ya Allah,
kok pas begini ya gitu ya. Nih terkait dengan perasaannya, orang ini hanya meminta ketika kamu pengen terkoneksi sama dia harus sabar menunggu. Kenapa? Karena dia memberikan mencari waktu yang pas supaya nih ya, ada 3 orang di sini supaya sama-sama enak. Nah, sama-sama enak ya bukan hanya kamu sama dia, tapi ada pihak lain. Ya, ini jelas afirmasi kartunya, bukan aku yang milih. Kemudian kita lihat di sini, ini sama ini ntar ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Karena dia masih mencari cara, dia ada keinginan, ya, dia ada keinginan. Cuman rencananya entah apa. Nanti kita lihat kemudian. Dia bilang gitu ya, nanti ada waktunya, ada rencananya. Yang pasti aku tertarik sama kamu. Aku masih ada interesting sama kamu. Cuman kedepannya masih belum tahu nih, kapan aku mulai nongol, kapan mulai memberanikan diri untuk ngobrol. Ada kartu Wheel of Fortune, The Hierophant ya. Aku melihatnya di sini adalah orang ini tetap membuka peluang, tidak menutup peluang ya, tidak menutup tapi membuka peluang masih. Dan ketika dia menghubungi kamu, itu udah harus sama-sama dengan pikiran dewasa. Di sini, ya harus ada sama pikiran dewasa dari kalian. Akan ada waktunya, kalian di sini akan saling bertemu. Bahkan kalau dibilang masalah komitmen, bisa jadi akan ada yang menjadi sebuah komitmen. Karena The Hierophant itu menunjukkan kestabilan sesuatu pernikahan tradisional dan lain-lain, ya, yang akhirnya nanti akan direstui, kayak gitu. Tapi memang kalau dibilang apakah ini janji takdir kalian berdua, iya, jalannya harus seperti ini. Ya, jadi bagaimana nanti dia menghubungi kamu, ya caranya seperti ini. Jadi tidak dalam waktu yang dekat ya teman-teman, agak jeda. Kita akan coba prediksinya kapan kalian benar-benar bisa berkomunikasi. Kita lihat ya di sini. Queen of Cups. Queen of Cups itu masuk ke elemennya antara Juli, kemudian November atau awal tahun. Ya, antara itu. Kalau ini udah mau ini berarti awal tahun, kemungkinan yang paling dekat ada seseorang dari karakter yang di situ menghubungi kamu kembali. Potensinya apa sih dia menghubungi kamu di sini? Mau tahu keadaan kamu ya teman-teman di sini. Mau tahu banget keadaan kamu ini gimana? Apakah kamu tuh baik-baik aja? Apakah kamu sehat? Itu sih lebih kelihatan kayak ada perubahan apa nih? Ada kartu The Emperor. Kalau aku lihat dia mulai setelah dia nanya kabar kamu ya, aku melihatnya dia mulai kayak ghosting. Bukan ghosting sih, kayak stalking kamu. Mulai masuk lagi ke kehidupan kamu. Tapi dia nggak komen. Tapi dia akan tahu update terus kabar kamu. Mungkin ngomongnya irit, tapi di balik itu dia buka file kamu. Ya. Ada kartu The Hangman. Nah, kartu Hangman ini menunjukkan bahwa nanti ya dia awal-awalnya pasti akan canggung. nggak lepas gitu, ngomongnya rikuh, tapi seneng dalam hati ya, pengen ada awalan baru, udah kayak gitu loh, kita udah selesai, kita fokus deh ke depannya yang terbaik buat kita gimana, kayak gitu. Itu ada di sini. Tuh Queen of Swords ya. Queen of Swords tandanya apa?
Coba deh kita review lagi. Kira-kira yang salah duluan siapa? Kenapa kok bisa kita saling putus kontak itu kenapa? Jadi lebih kayak ke sebab akibat gitu loh. Akan ada review dari dia. Dan kamu juga menelaah kenapa ya dulu kayak gini. Jadi kayak kalian itu menertawakan kebodohan gitu loh. Kok bisa sih kita nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kita nggak ngobrol. Knight of Pentacles, mulai ada rasa di dia, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang nyata nih. Dia nggak mau lagi yang terpisah ya. Kalau aku lihat ada kartu Seven of Wands. Nah, sekalipun dia di sini nyata, udah nyata, tapi jangan sekali-kali kamu membicarakan masalah privasi ya sama dia, karena dia nanti nggak suka gitu loh. Dia akan bersih tegas. Jadi jangan nyinggung orang ketiga, jangan nyinggung orang lain. Yang penting hanya komunikasi kamu sama dia aja ya. Nanti The Magician mengindikasikan akan ada sesuatu yang terjadi, dan aku pikir ini akan sesuatu positif gitu. Akan ada perubahan positif dari dia. Kalau kamu di sini kayak nggak terlalu ngusik atau nggak terlalu membuka kenangan lama. Ada kartu Five of Wands. Five of Wands di sini mengindikasikan tentang sebenarnya banyak sekali sih rahasia yang dia belum bisa sampaikan ke kamu terkait dengan perasaan dia sebenarnya. Jadi tidak menjadi diri sendiri. Kita lihat alasannya kenapa ya. Dia tuh terlalu nahan. Aku lihat energinya tuh nahan banget gitu. Ya mungkin karena dia memikirkan perasaan yang lain, teman-teman. Ada seseorang yang harus dijaga, dan caranya tidak brutal. Ya, ada kartu knowledge. Ada sesuatu di sini yang kalau aku bilang dia udah tahu kenapa. Keraguan-raguan, pengalaman dan keraguan-raguan di sini. Masih ada keraguan-raguan untuk dia mulai untuk membuka perasaannya sama kamu yang sebenarnya. Intinya orang ini cinta sama kamu ya, tanpa kamu harus pertanyakan, biar aku yang jawab. Orang ini ada perasaan cinta sama kamu, cuma dia ragu untuk mengatakannya karena mungkin dia adalah orang yang realita, tidak bisa menjanjikan masa depan. Mungkin bisa jadi alasannya kenapa ya. Kita lihat di sini. Karena menurut dia ini adalah sesuatu yang baru, jadi perlu penjajakan lagi. Mungkin dia udah lupa rasanya gitu. Ini orang cinta banget sama kamu, tapi kikuk tau gak? Kikuk pengen mengulang segala sesuatu tuh. Yuk kita sama-sama yang baru gitu loh. Maksudnya jangan ngomongin yang lalu lah, akan buat kesel aja. Yang sekarang yang baru gimana, apa sih yang bisa kita majukan dari komunikasi kita. Ini nempel ya energinya, aku lihat energinya nempel. Kita akan lihat di sini. Ada Y, L, W, G, D, V, N, O, X, T, N, H, U, E, P, A, Q, dan F. Jadi ini adalah inisial-inisialnya. Kemudian nama panggilan, nama kesayangan kamu. Ininya apa sih? Orang ini tuh kan
kayak misterius ya kalau aku lihat, dan pergerakannya lama. Tapi pada intinya mungkin yang bisa aku tangkap adalah dia mau berbagi kisah sama kamu. Dari sekian lama dia mau berbagi kisah, ingin ada koneksi yang baik, dan mungkin pengen menjadi soulmate atau twin flame. Kalau kamu mengizinkan, tanpa kepikiran dia, tanpa cinta, itu adalah lebih baik ya. Karena bukan dia nggak mau ya, bukan dia nggak mau, tetapi ada yang diberatin, ada yang diberatin di sini. Ya kamu tahu jawabannya, apa yang diberatin sama dia. Pesannya, teamwork. Kalau kamu pengen lekat, pengen dekat, coba deh ngomongin bisnis bersama, terus ngomongin sesuatu yang ya ketemu terus. Apa yang bisa ketemu terus? Ada satu kerjasama yang baik di sini. Kalau kamu nggak mau bisnis, ya ibaratnya jadikan dia advisor kamu dalam bisnis kamu. Jadikan dia sebagai orang yang bisa kamu tanya-tanyain setiap waktu. Gitu. Aman gak aman itu urusan dia ya teman-teman, tapi entah orang ini itu menginginkan kebersamaan, susah untuk jauh. Ketika dia jauh, itu kayak ada yang ngehantem dia untuk belok lagi, kena ombak lagi, balik lagi. Itu energi kalian ya. So, aku harap di sini sih kalian bisa dengan legawa ya, maupun kamu blok dia atau nggak apa-apa, ya nggak masalah. Tapi kalau saran aku, blok itu kan sebetulnya kita nggak dewasa ya teman-teman. Ini kalau menurut aku ya, kalau aku nggak pernah ngeblok kecuali kalau udah kelewatan banget. Untuk orang-orang yang pernah berkonflik di hidup kita, kita harus lebih legawa. Kenapa? Tuhan itu membalas sesuatu itu proses, butuh proses. Jadi nggak langsung karma instan. Lepasin aja. Banyak mendengar lagu-lagu yang enak, lagu-lagu healing, supaya kamu di sini juga menuju tahun 2022 fokus apa yang kamu fokusin. Jangan tergantung sama orang ini, ya. See you when I see you. I love you. Bye bye.